Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan lembaga hak. Akan membahas tentang tujuan perjuangan. Jadi lembaga hak itu akan kita lihat hak dan tidaknya, kita lihat dalam tujuan perjuangannya, ya. Karena dasarnya adalah liudhirohu, menegakkan al-haq dan dinul haq, maka ya tujuan perjuangan adalah bagaimana mewujudkan itu. Nah, kenapa itu menjadi tujuan? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum Allah yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Karena ini perintah Allah, ya, memutuskan sesuatu perkara apapun harus berdasarkan hukum Allah. Dan nah ini perintah, ya. Kalau setiap ada wahyu itu ada perintah dan larangan. Dua-duanya harus kita laksanakan. Kalau perintah kita laksanakan, kalau larangan kita tinggalkan. Kalau hanya melaksanakan dan tidak meninggalkan larangan, itu artinya apa, ya? Jadi sebut takwa itu ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dalam hal ini perintah Allah adalah engkau memutuskan perkara di antara mereka, artinya manusia, menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Nah, jangan mengikuti keinginan mereka, ya. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Jadi mereka maunya mengikuti nafsu-nafsu mereka, ambisi-ambisi mereka, ambisi politik, ambisi ekonomi, ambisi kekuasaan, ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak lagi menghiraukan wahyu Allah. Nah, lembaga hak itu bertujuan untuk menegakkan al-haq sehingga ayat ini bisa dilaksanakan. Nah, itu ya. Jadi tujuannya itu idharuddin. Nah, itu tadi karena apa? Karena ada perintah dan larangan ini. Nah, itu ya tujuannya. Kemudian di ayat lain, ya, Allah berfirman, walikulli ummatin rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlimun. Dan setiap umat mempunyai rasul. Nah, ya. Jadi ada umat, ada rasul, di sini pemimpin, pelanjut rasul, ya. Pasti itu harus, ya, harus ada kepemimpinan yang melaksanakan, meneruskan perjuangan rasul. Nah, jadi kalau lembaga rasul tadi, lembaga kerasulan atau lembaga hak ini datang diberi hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Nah, ya. Jadi memang kalau pelanjut rasul ya tadi, ya, agar dilaksanakan hukum Allah, karena dengan hukum ini akan terjadi keadilan. Ya. Jadi itu. Kemudian ayat selanjutnya, afa hukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsana minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kau kehendaki? Nah, jahiliyah artinya selain hukum Allah, jahiliyah apapun itu, pendapat siapapun itu, karmar,
atau Lenin atau siapapun, itu pendapat manusia. Bagaimana cara bernegara? Ini hukumnya. Nah, tidak, ya. Kenapa? Itu jahiliyah. Ya. Kalau misalnya bukti silakan aja. Mungkin bisa nggak itu mereka menjadikan manusia adil, makmur dan sebagainya. Sekarang bukti, ya. Barat, timur sekarang bagaimana dalam masalah sosial. Yang ada kerusakan aja mereka, ya. Nah, jadi lembaga hak ini untuk mewujudkan al-haq tadi, ya. Nah, jadi jangan sampai kita berhukum kepada hukum jahiliyah, nah, gitu, ya. Kemudian dalam perang pun, ya, jadi perang itu bukan satu-satunya ajaran Islam, ya. Perang itu manakala orang memaksa kita harus berhukum jahiliyah. Ya, jadi dalam akidah itu nggak ada toleransi. Ya, katanya berakidah supaya aman, tentram kita, nggak bisa. Ya, Islam ya Islam, nggak bisa dicampur aduk, ya. Toleransi katanya sama-sama beragama, semua agama baik, udah. Kalau orang mengatakan semua agama benar, baik, itu sudah murtad dari Islam, ya. Nah, jadi dalam perang pun seandainya harus perang, tujuan perang itu apa? Ini perintah Allah, wa qatiluhum hatta la takunu fitnah wa yakunu dinillah. Jadi perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan hanya agama Allah dan hanya bagi Allah semata, ya. Agama hanya Allah. Jadi aturan hanya hukum Allah saja yang berlaku di muka bumi. Kenapa? Karena bumi ini ciptaan Allah. Dan di bumi inilah harus ada hukum Allah. Haram hukumnya ditegakkan hukum jahiliyah, gitu. Nah, maka lembaga hak itu untuk mewujudkan itu, ya. Tapi jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang zalim. Jadi kalau mereka menurut kepada hukum Allah, nggak apa-apa, diapa-apakan, nggak dipaksa. Dalam Islam tidak maksa mereka harus berkeyakinan kita. Itu hak dia, ya. Hak dia, silakan mau berkeyakinan apa. Tapi jangan sampai menolak atau memusuhi atau membinasakan atau memusuhi Islam. Nah, itu baru terjadi perang. Nah, perang pun begitu tujuannya, ya. Jadi bukan tujuan Islam adalah perang, bukan, ya. Perang itu akibat karena apa? Perlawanan mereka umat Islam untuk memeluk agama mereka atau meyakini keyakinan mereka. Selanjutnya, jadi konsekuensi atau akibat, ya. Jadi kalau lembaga itu berdiri dengan segala dasar hukumnya, tujuannya jelas. Nah, ini akibat konkret ini, ya. Artinya real ini, ya. Setiap zaman Nabi itu semuanya pasti punya konsekuensi atau akibat. Apa? Nah, satu, ya, mendapat perlawanan dari kaum paganis, ya, atau musyrikin. Jadi pasti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada perlawanan dari paganis, nah itu bukan lembaga hak, gitu. Karena dia tidak tujuan menegakkan kalimat Allah. Jadi kalau kita menegakkan kalimat Allah, orang yang hukum jahiliyah atau musyrikin atau paganis itu senantiasa memusuhi, ya. Nah, ini kalimatnya dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'a ma alfaina alaihi aba'ana alau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan mereka, ya ini orang musyrik nih, ya, masyarakat musyrik nih, kita dakwahi mereka, ajak mereka untuk berhukum kepada Allah, ya. Kita katakan ikutilah apa yang Allah turunkan yang diturunkan Allah. Nah, mereka jawab tidak.
kami mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Nah, ini jawabannya. Dia menolak, maunya mengikuti nenek moyang mereka aja itu. Walaupun tidak bertauhid, ya. Nenek moyang kita kan sesungguhnya Nabi Adam. Jadi tauhid sebenarnya. Tapi itulah yang penyimpangan yang disesatkan oleh iblis laknatullah. Ya. Nah, kemudian meresap ke dalam jiwa-jiwa manusia sehingga manusia tidak mau menerima hukum Allah. Itu kan ajakan iblis. Ya. Nah, ketika mereka diajak kembali kepada hukum Allah, nah, jawabannya begitu. Ya. Nah, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, ini jangan main hormati nenek moyang kita. Ya, hormat itu yang mana? Kalau sudah akidah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya? Bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya? Walaupun saudara apapun, kalau memang dia musyrik kepada Allah, ya kita tolak. Jangan ikuti mereka. Ya. Jadi jangan taat kepada makhluk gitu. Taat hanya kepada Allah, ya. Nah, ini akibat, ya. Itu perlawanan dari kaum paganis, ya. Dari nenek moyangisme lah kalau kita boleh. Dan ini berlaku dari zaman dulu sampai hari ini. Nah, kalau misalnya ada lembaga yang dimusuhi oleh kaum paganis, nah ini lembaga hak. Lembaga hak, ya. Kenapa? Tapi karena tujuannya, ya, bukan karena kelompoknya. Kaum musyrikin itu senantiasa bagaimana cara menghabisi orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah. Nah, ini cirinya, ya. Kemudian ayat lain Allah berfirman, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'dina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, artinya kaum musyrikin tadi, apakah, nah gitu kan, pasti ada tantangan gitu. Ajitana, nah gitu. Apakah engkau datang kepada kami agar hanya kami menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Nah, ini orang-orang yang Islam mau, tapi ajaran nenek moyang mau. Ada istilah Islam Nusantara. Itu artinya apa itu? Nanti ada Islam Malaysia, ada Islam Australia, ada Islam Amerika. Kan begitu ujungnya. Karena kami tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Musyrik itu. Ya, musyrik itu yang begitu itu. Tidak, Islam. Bukan karena dia dari Arab. Tapi Rasulullah diutus untuk umat manusia. Kafatan linnas. Termasuk umat manusia yang ada di Indonesia. Yang bersuku Jawa, Sunda, semuanya. Tetap itu adalah yang menciptakannya Allah. Dan untuk beribadah kepada Allah. Dan tinggalkan ajaran yang diajarkan oleh nenek moyang yang menyesatkan. Ya, jadi siapa itu orang yang berkata semacam ini? Mungkin pemirsa memahami, ya. Saya hanya menyampaikan ini karena ayat ini kayaknya mungkin tidak pernah dibaca dan sebagainya, malah dia bagian dari sini, ya. Karena dia mengharamkan itu menerjemahkan Quran. Haram itu, harus ulama saja. Ya ulamanya nggak menyampaikan, ya sudahlah, sesat selamanya. Yang kedua ini adalah mendapat perlawanan dari pengusaha dolim, ya mungkin paham, ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam, ya karena iblis kan, iblis itu penguasa. Pada saat itu yang berkuasa di muka bumi, ya bangsa jin, ya. Tapi karena dia tidak taat kepada perintah Allah, harus menerima Nabi Adam sebagai khalifah, dia menolak, kafir dia. Nah, ini apa? Ya berontak. Nah, pada saat itu sudah ada pemberontakan itu terhadap penguasa sebelumnya, yaitu iblis, ya. Nama aslinya Karis Ibnu Azazil, ya. Karis namanya Ibnu Azazil. Dia tadinya di penguasa dulu, ya. Tapi setelah Adam diciptakan,
kata Allah, sudahlah sekarang ada khalifah di muka bumi namanya Adam. Kamu taat sekarang, bukan kamu lagi. Nah, karena dipecat jadi jadi penguasa, marah dia. Maka dendamnya sampai akhir zaman dia, ya, akan dihancurkan itu untuk Adam. Nah, sekarang bagaimana caranya? Oh, berbagai cara mereka. Karena dia tidak diberi kekuasaan oleh Allah, maka dia pengaruhi manusia untuk menjadi penguasa dalam rangka untuk melaksanakan hukum aturan yang menentang hukum Allah. Nah itu namanya pemerintahan zalim, ya. Zaman Nabi Nuh, ya begitu juga pemerintahannya zalim. Ini apa? Ya bermusuhan lah. Nah, mereka memusuhilah Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Soleh, semua Nabi Musa. Ya, semuanya itu para nabi, karena memang tujuannya menzahir kalimat Allah, maka dia pasti dibenci atau dimusuhi oleh penguasa pada saat itu, ya. Nah, ini firman Allah dalam surat Yunus, ya, ayat 78. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari kepercayaan yang kami dapati dari moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala? Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi, kami tidak akan tidak mempercayai kepada kamu berdua. Nah, ini yang disampaikan oleh Firaun tentunya, ya, karena ini kisahnya kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu apa? Dimusuhi. Kenapa? Karena ingin menegakkan hukum Allah, mencabut hukum Firaun. Nah, ya. Nah, maka begitu. Apakah kamu ingin berkuasa sehingga mengusir kami? Maka mereka pasti nyebutnya, kalau kelompok ini disebutnya subversif, ingin menggulingkan negara pemerintahan yang sah. Yang sah menurut siapa? Sah menurut Allah, ya jangan. Kalau pemerintah sah menurut Allah, hukum Allah, nggak boleh itu namanya. Itu nggak boleh. Tapi kalau hukum yang diberlakukan hukum iblis, hukum nenek moyang itu, wajib itu mah. Nah, mereka pasti memarahi, ya. Itu pasti itu, ya. Udah kepastian ini. Nah, ayat lain, qalu inna tatayyarna bikum la illam tangtahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nah, ini maksudnya apa? Untuk mengetahui, ya. Untuk mengetahui bahwa apa? Mereka itu menuduh kepada para rasul, perlanjut rasul, ya, mursalin kan di situ. Dalam surat Yasin mursalin atau para rasul itu bukan nabi situ, ya. Para utusan pelanjut Nabi Isa itu, ya. Kemudian mereka mengajak untuk kembali kepada jalan Allah, ya. Tapi mereka menuduh. Nah, ini menuduh, ya. Biasa menuduh. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Nyalahkan kan Nabi, ya. Kan Rasul menyalahkan itu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami ranjam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Nah, begitu mereka. Kalau dulu zaman para nabi dibunuh itu, ya. Mereka membunuh para nabi. Ya memang betul, dibunuh nabi. Kenapa? Dianggap menyesatkan, ya, menyengsarakan, gitu. Nah, ini bagaimana kalau mereka menangkap ini? Allah beri gambaran nih, ya. Jika mereka menangkapmu dengan aparatnya, gitu, ya, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melalaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Ini contoh-contoh bahasa yang diungkapkan. Kalau tidak mau menerima hukum yang ada di negara ini, kamu keluar dari negara ini.